Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gua bakalan bahas mengenai Sekai Seiko no Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai setelah kejadian akademi ditutup untuk sementara. Luke, Tart, dan Claudia akhirnya kembali ke wilayah Tua HD. Banyak kerusakan yang terjadi di akademi dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk perbaikan. Yang mana hal itu kemudian membuat banyak orang tua tidak membiarkan anak mereka untuk pergi ke akademi sebelum semua itu diperbaiki. Dan karena itulah liburan musim panas kemudian dimajukan sehingga para siswa bisa pulang. Selama di perjalanan, Luke, Tart, dan Claudia mengobrol sambil melihat ladang kedelai yang merupakan tanaman penting untuk produksi pelembab Natural You. Meskipun serangan monster mulai sering muncul, penjualan Natural You masih berjalan lancar. Namun meskipun begitu, tidak ada yang tahu tentang masa depan. Dan juga serangan monster nampaknya telah meningkatkan harga obat-obatan dan juga senjata. Oleh karena itu, Luke ingin segera bertemu dengan Maha untuk mendiskusikan masalah ini juga. Melihat Luke yang diam, Claudia kemudian mengomentari Luke bahwa Luke terlalu banyak bekerja demi orang lain. Tart juga melanjutkan bahwa sepertinya Luke juga bisa mencari banyak istri sebanyak yang dia mau dengan cara terus menolong para gadis yang kesusahan. Yang mana perkataan Tart juga disetujui oleh Claudia. Mendengar itu, Luke lalu mengatakan bahwa dia memang berusaha keras untuk membantu menyelamatkan Tart, Maha, dan Claudia. Namun, dia membantu orang lain bukan karena dia ingin memikatnya sebagai pasangan. Dan terlebih, Luke mengatakan bahwa dia sudah tidak akan menambah timnya lagi karena hal itu akan mempersulitnya untuk melakukan koordinasi. Posisi Tart dan Claudia yang menjadi asisten serta Maha yang menjadi pendukung sudah cukup bagi Luke. Mendengar itu, Claudia lalu mengatakan bahwa dia tidak masalah jika Luke mengambil Tart dan Maha sebagai istri. Namun, Claudia akan marah jika Luke menambah gadis lain lagi. Mendengar itu, Luke lalu berpikir bahwa sebenarnya dia tidak berniat untuk mendua. Namun, Claudia malah secara aktif untuk menyuruhnya menambah istri. Meskipun Claudia juga membatasi jumlahnya. Hal itu mungkin karena Claudia berasal dari keluarga bangsawan, yang mana beranggapan bahwa memiliki keturunan sangatlah penting. Mengambil Tart sebagai istri kedua memang akan sangat berguna bagi Luke, karena Luke nantinya bisa menghindari urusan yang menjengkelkan tentang lamaran dari seorang wanita bangsawan. Namun, Luke kemudian mengatakan bahwa mereka masih terlalu dini untuk membicarakan pernikahan. Claudia setuju dengan perkataan Luke, namun Tart saat ini masih memiliki wajah merah karena masih membayangkan bahwa dia akan menikah dengan Luke. Dan lalu beberapa menit kemudian, mereka akhirnya sudah sampai di mansion Tua HD. Dan setelah keluar dari kereta, mereka kemudian disambut oleh Esri. Luke lalu mengatakan bahwa ada insiden iblis di akademi, namun dia tidak terlibat dengan sesuatu yang berbahaya. Mendengar itu, ibunya lalu menyuruh Luke untuk tidak berbohong kepadanya. Karena dia sudah tahu kondisi di akademi setelah membaca laporan insiden itu. Epona memang dipuji sebagai orang yang menghentikan serangan iblis. Namun, Luke juga mendapatkan pujian yang sangat besar karena dia telah menyusup untuk menemukan iblis dan memberitakan lokasi iblis dengan sinyal suar. Dan meskipun itu di kalangan bangsawan, tindakan Luke masih dianggap sangatlah hebat. Dan bahkan dia akan mendapatkan medali penghargaan dari kerajaan karena itu. Luke tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan medali. Namun, dia juga tidak begitu memperdulikan hal itu. Melihat tanggapan Luke, Esri kemudian mengatakan bahwa Luke menjadi sangat mirip dengan ayahnya. Sambil memeluk erat Luke dan menanamkan kepala Luke ke dalam dadanya. Meskipun itu tidak terlalu nyaman bagi Luke karena ukurannya yang kecil.
Asri memiliki fitur yang mirip dengan Claudia, yang mana mereka berdua terlihat lebih muda daripada usianya. Dan hal itu kemudian membuat Luke menjadi sangat yakin bahwa Claudia akan selalu terlihat awet muda, meskipun jika dia sudah menua. Namun jika itu terjadi, maka berarti ukuran dada Claudia juga akan masih sama. Beberapa saat kemudian, Cian kemudian keluar dari mansion dengan ekspresi serius sebagai kepala keluarga. Cian kemudian memuji Luke atas pencapaian yang sudah dia lakukan. Mendengar itu, Luke kemudian meminta maaf karena perbuatannya dia sekarang malah menjadi menonjol. Yang mana kemudian dijawab oleh Cian bahwa hal itu tidak masalah karena tindakan Luke ternyata menguntungkan bagi mereka. Insiden sebelumnya adalah pertempuran pembuka pertama manusia untuk melawan iblis. Dan kerajaan Alvanian bermaksud untuk membuat perayaan untuk meningkatkan moral semua orang. Namun, karena kemenangan Epona sudah diduga sebelumnya, maka efek moralnya tidak akan meningkat terlalu pesat. Jadi, kerajaan kemudian memutuskan untuk menggunakan prestasi Luke untuk meningkatkan moral semua orang. Dengan cara memberikan Luke medali. Ayahnya lalu juga memperingati Luke bahwa di pesta perayaan itu akan ada banyak bangsawan yang mencoba untuk menjilat Luke. Jadi, Luke harus berhati-hati. Dan setelah obrolan serius itu selesai, Cian lalu menyambut Luke sebagai ayah yang menyayanginya dan mengatakan bahwa Esri sudah menyiapkan sebuah pesta untuk mereka. Jadi, dia kemudian menyuruh mereka semua untuk cepat masuk ke dalam mansion. Keesokan harinya, Luke dan Tar pergi ke hutan untuk berburu kelinci. Tempat berburu terletak jauh di dalam hutan, di daerah yang jarang dilewati manusia dan pemburu. Di bagian dalam hutan masih memiliki banyak hewan liar dan juga medannya yang sangat sulit, sangat cocok untuk digunakan sebagai tempat latihan. Karena tempat itu akan menguji konsentrasi, kelincahan, dan juga stamina. Selama berburu, Luke sudah memberikan dua perintah kepada Tart. Yang pertama, Tart harus menggunakan mata tua HD-nya selama berada di gunung. Menggunakan mata tua HD tanpa memiliki kemampuan rapid recovery akan menguras begitu banyak mana dengan cepat. Jadi dengan latihan ini, Tart harus bisa mengontrol pengeluaran mana untuk matanya ke tingkat yang paling rendah. Dan untuk perintah yang kedua, Luke menyuruh Tart untuk menggunakan senjata baru selama berburu. Senjata utama Tart adalah tombak. Namun, Luke masih ingin Tart untuk menjadi lebih kuat lagi dengan memberinya senjata baru. Selain itu, selama berburu, Tart juga menggunakan sihir baru yang sudah dibuatkan Claudia, yaitu sihir bayangan angin. Sihir ini akan menciptakan angin yang menghilangkan tekanan udara di sekitar Tart, sehingga Tart bisa bergerak dengan kecepatan tinggi dengan hanya mengeluarkan sedikit tenaga. Tidak hanya itu, Tart juga bisa menggunakan sihir ini untuk menyamarkan aroma dan meredam suaranya. Setelah melihat kelinci yang ditargetkan, Tart kemudian berlari mengeluarkan senjata barunya, yang mana adalah sebuah pistol. Senjata buatan Luke dan Claudia yang lama memiliki ketergantungan dengan sihir api. Dan juga Gunstrike milik Luke memiliki ledakan yang terlalu besar karena menggunakan Volstone secara utuh. Dan karena itulah, Luke kemudian mengembangkan bubuk Volstone seperti bubuk Musyu, yang mana dengan hal ini, Luke bisa mengatur ledakan dan ketajaman pelurunya. Dan piston milik Tart adalah senjata model terbaru yang menggunakan konsep itu. Setelah mendekati target, Tart kemudian berhasil menembak kepala kelinci itu. Sebelumnya, Tart hanya bisa mengenai bagian perut kelinci. Namun, setelah Luke membimbingnya, akhirnya Tart bisa mengenai bagian kepalanya. Luke kemudian bertanya tentang bagaimana pendapat Tart mengenai pistolnya. Yang mana kemudian dijawab Tart bahwa dia sangat menyukai pistolnya karena dia bisa menembakkan 6 peluru berturut-turut tanpa menggunakan sihir. Meskipun begitu, Luke masih menyuruh Tart untuk memberikan laporan terperinci mengenai pistol itu. Yang mana ternyata pistol itu masih sebuah prototipe yang akan terus dikembangkan oleh Luke. Seperti yang dikatakan oleh Tart, Luke saat ini telah mengembangkan pistol yang bisa digunakan oleh siapa saja. Dan dengan pistol ini, era di mana orang hanya bisa bergantung pada satu pahlawan akan berakhir suatu hari nanti. Karena dengan menggunakan pistol, bahkan rakyat biasa bisa membunuh tentara yang berpengalaman.
Meskipun begitu, Luke saat ini masih belum berniat untuk menyebarkan pistol secara massal ke seluruh dunia. Setelah itu, mereka berdua kemudian kembali untuk memasak sup krim menggunakan daging kelinci yang baru saja mereka buru. Pada malam harinya, Luke dan keluarganya akhirnya menikmati sup krim kelinci hasil buruan. Tidak seperti biasanya, Tart saat ini duduk bersama di meja makan. Biasanya, Tart akan makan di belakang Luke. Namun, karena ayah Luke sekarang sedang tidak ada di rumah, Asri kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk memasak Tart makan bersama di meja yang sama dengan mereka. Setelah makan, Claudia kemudian mengajak Luke untuk pergi ke kamarnya untuk melihat sihir baru yang dia ciptakan. Namun, Luke kemudian menolaknya karena dia harus melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kemampuan senjata prototipenya. Setelah di kamar, Luke kemudian mulai menganalisa kekurangan dari prototipe pistol yang dia berikan ke Tart. Pistol itu memiliki dua kelemahan utama, yaitu mekanisme penahan ledakan dan juga batas maksimal peluru. Dan lalu, setelah Luke memperbaiki senjata Tart, Luke juga mulai membuat senjata untuk Claudia dan dirinya sendiri. Meskipun Claudia mempunyai kemampuan sihir yang bagus, Claudia tidak memiliki kekuatan fisik seperti Tart. Jadi, Claudia masih membutuhkan senjata untuk memperkuat dirinya. Beberapa menit kemudian, Luke akhirnya selesai melakukan eksperimen untuk senjatanya dan akan melakukannya lagi keesokan harinya. Namun, saat Luke mau tidur, Tart tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya dengan memakai daster putih yang hampir transparan tanpa menggunakan pakaian dalam. Melihat itu, Luke kemudian menjadi cukup terkejut dan menduga bahwa semua ini pasti ulah dari ibunya. Karena dia pernah melihat pakaian yang dikenakan Tart saat ini berada di tangan ibunya dulu. Luke kemudian bertanya tentang apa yang telah ibunya lakukan kepada Tart, yang mana kemudian dijawab oleh Tart dengan wajah yang cukup merah, bahwa Asri telah mengatakan sebagai pelayan Luke, Tart harus bisa menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk merayu laki-laki. Dan juga sebagai pelayannya, Tart juga harus bisa memuaskan Luke. Mendengar itu, Luke kemudian paham bahwa ibunya telah menggunakan Tart supaya dia bisa cepat melihat cucunya. Luke kemudian menarik Tart dan melempar tubuhnya ke ranjang sambil menindih Tart dari atas. Selama ini, Luke tidak berniat untuk membuat hubungan romantis dengan Tart. Namun, setelah melihat Tart menggunakan pakaian haram itu, Luke kemudian menjadi sadar bahwa Tart sangatlah menarik dan juga nampaknya hasrat seksual Luke sekarang juga meningkat. Tart memiliki wajah yang sangat cantik dan juga tubuh yang seksi. Bahkan sewaktu di akademi, banyak bangsawan kelas atas yang mencoba untuk membeli Tart dari Luke. Melihat wajah Tart yang memerah dan gugup, Luke kemudian mulai meremas dadanya yang cukup besar dan lembut. Dan lalu mengatakan bahwa jika Tart ingin belajar untuk menggunakan tubuhnya sebagai senjata, maka Luke akan mengajarinya untuk melakukan itu. Namun sebelum itu, Tart harus paham dengan maksud menggunakan tubuh sebagai senjata untuk membunuh. Tart nampaknya tidak menyadari maksud dari menggunakan tubuhnya sebagai senjata, karena yang dia pikirkan adalah hanya melakukan hubungan seks dengan Luke. Setelah itu, Luke kemudian meletakkan kakinya di selangkangan Tart sambil meremas payudaranya lebih keras lagi. Dan lalu, Luke meminta Tart untuk membayangkan ketika dia menggunakan pesona feminimnya untuk membunuh orang. Mendengar itu, Tart kemudian mulai gemetar dan juga air matanya mulai muncul di sekitar matanya. Namun, Luke masih melanjutkan tindakannya dan menyuruh Tart untuk mencari peluang untuk mengarahkan senjatanya ke perut Luke sebagai latihan yang akan dia lakukan. Setelah itu, Luke kemudian mencoba melepaskan daster Tart dari bawah. Namun, Tart kemudian langsung mengarahkan pistolnya ke arah perut Luke sambil menangis. Meskipun begitu, gerakan Tart masih terlalu lambat, sehingga Luke dengan mudah meraih tangan Tart dan membalikkan pistolnya. Luke kemudian memberitahu Tart bahwa Tart telah melakukan kesalahan yang cukup besar. Karena jika dia ingin menyerang seorang pria, dia harus bergerak ketika pria itu sudah dimabuk nafsu dan kurang waspada. Mendengar itu, Tart kemudian berdiri dan meminta maaf kepada Luke. Setelah itu, Luke kemudian membuatkan teh untuk Tart dan mengatakan bahwa Tart masih belum siap untuk merayu seseorang.
Yang mana langsung dijawab Tart bahwa dia akan berusaha untuk mencobanya lagi. Nampaknya Tart masih terlihat cukup gigih untuk melakukannya selama dia bisa berguna untuk Luke. Meskipun begitu, Luke kemudian mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan Tart untuk melakukan itu lagi. Tart mungkin sangat cocok untuk melakukan pembunuhan dengan cara itu karena dia memiliki wajah yang cantik dan kepribadian yang disukai oleh banyak pria. Namun, kekerasan bahwa Tart akan melakukan hal semacam itu dengan orang lain telah membuat Luke menjadi kesal. Tart adalah pelayan Luke, namun meskipun begitu, Luke sudah menganggap Tart sebagai salah satu anggota keluarganya sendiri. Mendengar itu, Tart kemudian menjadi cukup senang dan mengatakan bahwa sifat Luke lah yang membuatnya begitu mencintainya. Dan setelah mereka berdua selesai minum teh, Luke kemudian meminta maaf ke Tart karena sudah membuatnya takut. Dan kemudian Luke menyuruh Tart untuk segera kembali ke kamarnya. Tart lalu menurutinya dan mulai berjalan ke arah pintu sambil mengatakan bahwa dia tidak akan membahas menggunakan rayuan untuk membunuh lagi. Namun, Tart masih akan berusaha untuk memberikan pelayanan ke Luke sebagai pelayannya. Mendengar itu, Luke kemudian menggoda Tart dengan mengatakan bahwa dia tidak akan tidur dengan seorang gadis yang mulai gemetar ketika sudah berada di ranjang. Yang mana hal itu kemudian membuat Tart menjadi cemberut dan lalu keluar dari kamar Luke. Setelah Tart pergi, entah mengapa Luke kemudian merasa kecewa karena dia tidak jadi melakukan itu dengan Tart sampai selesai. Luke hampir saja tidak bisa mengendalikan dirinya untuk bercinta dengan Tart karena Tart sangatlah menggoda. Namun, Luke ternyata berhasil untuk melakukan tindakan pencegahan. Setelah itu, Luke kemudian memutuskan untuk menghukum ibunya karena sudah membuat Tart untuk melakukan hal itu. Keesokan harinya, Luke kemudian pergi ke kamar ibunya. Melihat Luke, Esri kemudian menjadi sangat senang karena sudah cukup lama Luke tidak pergi ke kamarnya. Luke kemudian bertanya ke ibunya tentang mengapa dia menyuruh Tart untuk melakukan metode rayuan semalam. Yang mana jika seorang pembunuh menggunakan metode itu, maka dia akan mulai berjalan di jalur bawah. Esri kemudian menjawab bahwa dia hanya ingin memberikan dorongan kepada Tart karena meskipun Tart dan Luke terlihat saling menyayangi, mereka berdua masih belum terlihat memiliki perkembangan. Dan lalu Esri kemudian juga bertanya ke Luke sudah sampai sejauh mana Luke melakukannya dengan Tart semalam. Yang tentu saja kemudian langsung dijawab oleh Luke bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Mendengar itu, Esri kemudian mengatakan bahwa bagaimana bisa Luke menolak seorang gadis yang cantik. Dan juga, Esri kemudian menawari Luke akan mengajarinya jika Luke tidak tahu cara untuk melakukan mantap-mantap. Mendengar itu, Luke kemudian menolaknya dan berpikir tentang mengapa ibunya masih mengira bahwa Luke masih perjaka. Selama di Milteu, ketika Luke menjadi ilik balor, Luke sudah pernah berhubungan seks di rumah bordil. Dan juga di kehidupan lamanya, Luke juga sudah pernah melakukannya beberapa kali. Dan meskipun Luke sudah mengetahui alasan ibunya, Luke masih tidak menyukai gagasan tentang Tart akan menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Dan juga meskipun Esri tidak serius untuk menyuruh Tart untuk melakukan itu, namun kesetiaan dan ketukan Tart akan menciptakan hasil yang berbeda. Yang mana Tart pasti akan bersedia untuk melakukan apapun selama itu untuk kepentingan Luke. Jadi karena itulah Luke kemudian memarahi ibunya. Luke kemudian mengancam ibunya dan mengatakan bahwa dia tidak akan berbicara dengannya lagi jika Esri masih melakukan hal semacam ini lagi. Mendengar itu, Esri kemudian mulai menangis dan memeluk Luke sambil meminta maaf. Melihat ibunya, Luke menjadi khawatir karena penampilan Luke juga mulai mirip dengan ibunya, yang mana nampak terlihat awet muda. Bagi perempuan, memiliki wajah awet muda akan menjadi sesuatu yang bagus. Namun, hal itu akan berbeda untuk laki-laki. Setelah itu, Luke kemudian pergi. Namun, sebelum pergi, Esri kemudian mencoba menahannya untuk makan cemilan terlebih dahulu. Meskipun begitu, Luke tetap menolaknya karena dia harus melakukan beberapa pekerjaan sampai ayahnya kembali. Jian telah pergi sejak beberapa hari yang lalu karena dia harus terlibat dalam pertemuan yang berkaitan dengan upacara pemberian penghargaan kerajaan ke Luke.
Luke tahu bahwa dia akan dijadikan boneka politik dalam upacara itu. Namun meskipun begitu, ibunya nampak tidak terlihat terlalu khawatir kepadanya. Malah, dia kemudian menyuruh Luke untuk membawa pulang Maha juga, karena dia ingin melihat gadis seperti apa Maha itu. Mendengar itu, Luke lalu mengabaikan ibunya dan lalu terus berjalan keluar ruangan. Namun, Luke kemudian dikagetkan dengan ayahnya yang sudah kembali lebih cepat, yang mana seharusnya dia akan kembali beberapa hari lagi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini, dan kelanjutannya akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi, dan semoga rezeki kalian terus bertambah. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan juga share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye. Dan jangan lupa untuk subscribe.